Nah, persoalan aroma asing di sepak bola kita, terutama di kompetisi Liga 1 juga ternyata merembet kepada eksekusi tendangan penalti. Jadi bahkan eksekusi tendangan penalti pun dikuasai pemain asing. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya masih mau bahas tentang sepak bola Indonesia. Nah, kalau kemarin saya masih bicara bahas apa yang terjadi di luar lapangannya, administrasi pertandingannya, kelengkapan pertandingannya yang harus ada sesuai aturan dari kompetisi profesional Liga 1, maka sekarang saya masuk ke area lapangannya, area teknikalnya, area sepak bolanya. Jadi siapa tahu ini bisa memancing pemikiran-pemikiran sepak bola, keinginan tahuan kita atau eksplorasi kita terhadap sepak bola Indonesia. Jadi saya mau mulai buka provokasi pemikiran ini lewat situasi di Piala AFF kemarin, di mana timnas kita titik lemahnya atau titik kurangnya di lini depan, striker kita dianggap lemah, kontribusinya kurang maksimal bagi tim nasional. Nah, kaitannya dengan kompetisi Liga 1, kalau kita lihat dari 18 klub Liga 1 memang hampir sebagian besar, kalau tidak mau disebut hampir seluruhnya, posisi striker itu diisi oleh pemain asing. Jadi 18 klub itu mayoritas atau paling tidak 90% lah dari klub-klub Liga 1 itu striker ditempati oleh pemain-pemain asing. Jadi ini perlu dikaji, perlu dianalisis apakah ada relasi antara kurang berkembangnya striker-striker kita di tim nasional karena pengaruh pemain asing di kompetisi liga profesional. Jadi menurut saya sih ini pekerjaan rumah bagi TSG, Technical Study Group, yang dipimpin oleh Danur Windo, Yeyen Tumena, Imran Nahumaruri dan kawan-kawan untuk menganalisis antara apakah ada relasinya, ada korelasinya antara striker timnas kita yang ternyata belum maksimal di timnas dengan apa yang terjadi di kompetisi Liga 1-nya. Karena kalau TSG cuma jauh-jauh ke Bali, mondar-mandir di 4 venue di Bali hanya untuk memilih pemain terbaik, menurut saya sih terlalu sederhana pekerjaan itu. Jadi kita menunggulah apakah ada korelasinya antara situasi klub-klub yang lebih mempercayai pemain asing di posisi striker dengan kaitannya dengan posisi striker kita di tim nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga masih soal data dan fakta dari kompetisi Liga 1. Komposisi pelatih di Liga 1 dari 18 klub juga masih dikuasai asing. Biasanya di awal musim konfigurasinya itu 11 asing 7 lokal. Atau biasanya kalau positif itu 10 asing 8 lokal. Tapi begitu memasuki pertengahan kompetisi, konfigurasinya biasanya berubah. Seperti sekarang di paruh kedua musim Liga 1 musim ini, konfigurasinya jadi berubah. Pelatih asingnya 12, pelatih lokalnya 6. Jadi 2/3 klub kita dipimpin oleh pelatih asing, sementara pelatih lokal kita hanya tersisa 6 atau sepertiganya. 6 pelatih domestik kita itu adalah Coach Rahmat Darmawan, Aji Santoso, ada Jafri Sastra di Persela, lalu Listiadi di Persikabo, Widodo Ceputro di Persita Tangerang, dan Putu Gede di PSS Sleman. Jadi sisa 12-nya adalah pelatih asing. Ini juga kajian yang menarik karena di satu sisi Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia terus menggalakkan, menggencarkan kursus kepelatihan untuk menambah kuantitas, tapi juga harusnya kan kualitas juga didorong. Jadi di satu sisi ada program penambahan jumlah pelatih lewat kursus-kursus kepelatihan termasuk dengan penyetaraan. Tapi mudah-mudahan jangan sibuk dengan kursus saja, jangan sibuk dengan penyetaraan saja asosiasi pelatihnya, tapi juga sibuk untuk menganalisis apa dampaknya kompetisi profesional level 1 kita masih dikuasai asing 2/3. 2/3-nya. Konfigurasinya 12 asing, 6 lokal. Apakah karena pelatih kita kalah kualitas, kurang pengetahuan, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan klub-klub kita terutama di Liga 1 masih sangat
lebih mengutamakan pelatih asing dengan konfigurasi yang tadi saya ungkapkan, datanya 12 pelatih asing dan 6 pelatih lokal. Nah, persoalan aroma asing di sepak bola kita, terutama di kompetisi Liga 1 juga ternyata merembet kepada eksekusi tendangan penalti. Jadi bahkan eksekusi tendangan penalti pun dikuasai pemain asing. Saya sebut datanya adalah sepanjang musim ini memasuki pekan ke-19 sampai pertandingan 13 Januari kemarin, Kamis malam itu sudah terjadi atau sudah ada 50 tendangan penalti. Sudah terjadi 50 tendangan penalti yang dieksekusi. Komposisinya 42 jadi gol, 8 diantaranya gagal jadi gol. Jadi dari 50 itu 42 jadi gol, 8 diantaranya gagal jadi gol. Nah, di antara 50 total eksekusi penalti yang terjadi sejauh ini di musim yang sedang berjalan ini, berapa coba? Eksekusi yang dilakukan oleh pemain domestik atau pemain Indonesia. Catatannya cuma 2, yaitu Hanif Syahbandi dan Sutanto Tan PSM Makassar. Hanif Syahbandi Arema, Sutanto Tan PSM Makassar. Jadi dari 50 eksekusi penalti, hanya 2 pemain domestik kita yang mengeksekusi penalti. Sisanya diambil seluruhnya oleh pemain asing. Saya memasukkan Spasojevic juga sebagai bukan pemain domestik asli, karena dia naturalisasi. Jadi yang saya anggap sebagai pemain domestik, pemain lokal hanya Hanif dan Sutanto Tan. Jadi dari 50 eksekusi penalti, hanya 2 pemain kita yang melakukan eksekusi penalti. Ini menarik, bayangin. Bahkan penalti pun dikuasai oleh pemain asing. Pertanyaannya, pemain kita nggak percaya diri atau apa? Atau pemain kita nggak punya kualitas untuk eksekusi penalti? Pemain kita nggak punya keberanian untuk eksekusi penalti? Ataukah memang pemain asing itu ditetapkan oleh pelatih untuk menjadi eksekutor pertama? Ataukah setiap ada dapat kesempatan jatah penalti langsung diambil alih oleh para pemain asing itu, dan pemain kita hanya manggut-manggut saja, manut-manut saja, sendiko dawuh, semuanya terserah pemain asing? Padahal kan tadi juga saya bilang bahwa dari 50 eksekusi penalti ada 8 yang gagal, dan 8 itu juga itu pemain asing. 8 penalti yang gagal itu pemain asing. Ezequiel Enduasel 2 kali gagal. Ivan Carlos juga 2 kali gagal. Juninho PSS Sleman 1 kali gagal. Marco Motta 1 kali gagal. Marco Simic 1 kali gagal. Spasojevic juga 1 kali gagal. Nah, inilah fakta sepak bola. Fakta kering yang menurut saya sih menimbulkan banyak pertanyaan seperti saya tadi. Nggak punya kualitas, kurang keberanian, kurang pede. Apakah itu memang perintah order dari pelatih tim teknikal bahwa eksekutor pertama harus pemain asing atau selalu pemain asing? Yang terakhir juga, apakah memang pemain kita setiap ada dapat kesempatan penalti selalu diambil langsung oleh pemain asing dan pemain kitanya manut-manut saja, sendiko dawuh? Inilah yang jadi pertanyaan-pertanyaan besar gitu loh. Dan menurut saya lagi-lagi TSG harusnya memikirkan tuh, menganalisis situasi ini. Apa yang terjadi sehingga bahkan penalti pun dieksekusi oleh pemain asing. Technical Study Group menurut saya harus bekerja lebih jauh daripada sekedar memilih pemain terbaik dari setiap pertandingan atau setiap pekan, tapi harus mengelaborasi apa yang terjadi di lapangan demi kepentingan atau gambaran yang lebih besar, yaitu sepak bola Indonesia. Karena itu tadi, dari 50 eksekusi penalti yang terjadi sejauh ini, hanya 2 pemain domestik kita yang mengambil atau menjadi eksekutor. Yang pertama Hanif Syahbandi Arema, yang kedua Sutanto Tan PSM Makassar. Semoga data fakta yang saya share buat teman-teman Gocek Bung Toel kali ini bisa menambah wawasan, sekaligus membuat rasa penasaran, keinginan tahu kita makin berkembang akan situasi yang terjadi tentang sepak bola Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.